Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aisyah dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi biokimia farmasi tentang metabolisme karbohidrat. Langsung saja saya membawakan materinya. Yang pertama ada definisi metabolisme karbohidrat, yang dimana metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanannya yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim pla, platia, platialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Di sini saya memaparkan gambar skema dasar metabolisme karbohidrat. Lanjut, glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintesis untuk memulai proses glikogenesis. Lanjut lagi, glikogenesis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar atau tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Lanjut lagi, definisi gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber yang bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam purifat, namun oksaloasetat dan hidroksiaseton fosfat dapat juga menjadi proses glukogenesis. Glukogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis sangat sedikit terjadi di otot rangka atau jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Glukogenesis terjadi pada organ-organ yang membentuk glukosa dalam jumlah banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal menurut Ki tahun 2013. Lanjut lagi, di sini saya memaparkan jalur glikolisis. Nah, pada gambar, glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa atau yang memiliki 6 atom C menjadi asam purifat senyawa yang memiliki 3 atom C, NHDH dan ATP. NHDH atau nikotinamida adenida di nukleotida hidrogen adalah koenzim yang meningkat elektron H, sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NHDH, dan 2 ATP. Glikolisis memiliki sifat-sifat di antaranya, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim, ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Pada sel eukariotik, glikolisis terjadi di sitoplasma citosol. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikut ini reaksi glikolisis secara lengkap. Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi dihasilkan pada tahap pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NHDH. Dengan demikian, selisih energi atau hasil glikolisis ada 2 ATP dan 2 NHDH. Lanjut lagi.
Di sini saya memaparkan siklus Krebs, gambar siklus Krebs seperti ini kurang lebihnya, yang dimana pada gambar molekul asetil-CoA kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran sehingga disebut dengan siklus. Siklus ini dimulai dengan asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintesis. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya pada gambar alfa ketolutarat atau ketolutarat diubah menjadi diubah menjadi signusil CoA oleh enzim alfa ketolutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Subnisil CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinal CoA sintese. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suknisat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suknisat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim formase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Selanjutnya, satu molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Lanjut lagi, di sini saya akan memaparkan gambar rantai respirasi. Di mana pada gambar, hal hasil utama dari siklus Krebs ditangkap oleh carrier NAD menjadi NADH. H dari NADH ditransfer ke flavoprotein, quinon, dan sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom AA3. Terus direaksikan oleh O2 dan H2O ditambah rangkaian transfer H dari satu carrier ke carrier lainnya disebut rantai respirasi. Rantai respirasi terjadi dalam mitokondria, ditransfer oleh atom H antara carrier menjadi enzim dehidrogenase. Sedangkan reaksi H plus O2 memakai enzim oksidase. Tidak semua substrat masuk ke dalam rantai respirasi lewat enzim dehidrogenase. Nah, sebagai substrat karena potensial redoksinya lebih positif, misalnya fumarat atau suknisat, berhubung langsung dengan enzim flavoprotein dehidrogenase yang selanjutnya akan berhubungan dengan sitokrom pada rantai respirasi. Selanjutnya, mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah pembangkit tenaga bagi sel. Peran utama mitokondria adalah sebagai pemilik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransfer oleh oksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangat efisien, yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi, sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP.
Oke, lanjut lagi. Di sini, sini saya akan menjelaskan keterkaitan metabolisme protein, karbohidrat, dan protein. Jadi keterkaitan karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid itu mereka akan dimetabolisme oleh hasil akhirnya menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses glikolisis aerob. Satu molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat dihasilkan 38 ATP, tapi di tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Tahapan pertama terjadi pada respirasi aerob dalam glikolisis. Glikolisis terdiri dari 2 kata, gluko dan lisis. Gluko berasal dari kata glukosa yang artinya molekul gula, sementara lisis artinya pemecahan. Sehingga secara harfiah, glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Tahapan pertama dari respirasi aerob yang memiliki 10 tahapan lagi. Proses glikolisis anaerob sedangkan respirasi aerob dalam reaksi pemrotanan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob, satu molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.